Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Hubertus Wawar SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA swasta Santa Maria Iteng sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya akan melakukan ujian kinerja saya di SMA swasta Santa Maria Iteng dengan nomor peserta PPG saya 201800345506. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan, kritik, dan saran. Terima kasih. Baik, selamat siang. Siang, Pak. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Semangat sekali. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, ya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa membuka kegiatan belajar kita. Saya percayakan kepada satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Guru serta teman-teman, mari kita persiapkan hati yang ikhlas untuk berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang murah Tuhan untuk melindungi aku, terlebih dunia dan tanda kami. Oke, terima kasih ya kepada teman kita yang membawa kita ya, dalam doa sebagai pembuka kegiatan belajar kita hari ini. Oke, sebelum itu ya, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Kira-kira berapa orang yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Hadir semua? Masa hadir semua? 5 orang. 16 tidak masuk. Yang benar sudah 8 orang. Ada yang sakit? Izin. Ada yang sakit? Absen? Apa? Ada? 2 orang. Tidak apa-apa. Ya. Terima kasih untuk kalian yang ada di sini. Ya. Tetap semangat ya, dalam belajar. Ya. Pasti kalian memiliki cita-cita. Ya. Raihlah cita-cita itu dengan semangat. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Dalam keluarga di rumah ada berapa orang? Ini ada berapa orang? 5 orang. Berapa? 5 orang. 5 orang. Ini 5 orang, Pak. 6 orang. 5, 6. Ini masih 7. 7 orang. Wih, banyak ya. Ini 5 orang. Oke. Baik. Dalam hal belajar, ya, dalam hal belajar, dimanapun kita berada, dan dimanapun tempatnya, waktunya, kegiatan belajar itu ya, tidak melihat situasi tempat. Dimanapun, artinya dimanapun kita bisa belajar. Belajar sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu sudah pasti berguna untuk kita, entah itu di masa sekarang ya, ataupun masa yang akan datang. Tanpa kita sadari, ya, kita belajar hari ini pasti hasilnya, dampaknya itu kita akan merasakan itu di waktu yang akan datang. Belajar apa saja?
resmi di SMA Santa Maria, salah satu tempat untuk belajar, entah itu ya secara pengetahuan ataupun ya, mengembangkan keterampilan kalian. Saya pikir kalian punya bakat dan minat masing-masing, toh? Ya, Pak. Tidak semua dari kalian ya, memiliki satu minat, satu bakat. Ya, misalnya bakat menyanyi semua tidak mungkin. Dan setiap anak, setiap dari kalian pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda. Kegiatan kita hari ini, ya, kegiatan pelajaran kita itu berasal dari kompetensi dasar 3.5, yang mana di sini ya, menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk berencana pembangunan. Kemudian untuk memenuhi kompetensi dasar ini, ada pun indikator pencapaian kompetensinya. Di sini ada 2. Yang pertama, kalian dituntut, diminta untuk bisa memahami seperti apa itu dinamika kependudukan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, seperti apa itu dinamika kependudukan? Dinamika kependudukan itu situasi dalam ruang lingkup masyarakat, yang mana situasi itu ada pertambahan, ada pengurangan. Peristiwa bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertambahan, pengurangan, berkurangnya jumlah penduduk ini yang menyebabkan terjadi sebuah dinamika dalam sebuah wilayah. Itu dinamika kependudukan. Pertambahan itu ya, terjadi, ada yang secara kuantitatif maupun kualitatif, jumlah dan kualitas. Oke, di sini ada beberapa faktor penyebab atau faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Ada yang alami, ada yang non alami. Yang alami, kelahiran dan kematian, atau nama lainnya natalitas, mortalitas. Kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas. Kelahiran ini ya, ada faktor penghambat terjadi kelahiran, ada faktor pendukung terjadi kelahiran. Begitu pula dengan kematian atau mortalitas. Ada faktor pendukung, ada faktor penghambat. Sedangkan yang kedua, faktor non alami, itu migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Misalnya wilayah apa? Dari mana ke mana? Oke, dari desa ke kota
ataupun sebaliknya dari kota ke desa. Perpindahan itu menyebabkan jumlah penduduk bisa bertambah, bisa berkurang. Ini ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan usia muda, tingkat kesehatan, kemudian asumsi banyak anak banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja, kurang informasi tentang pentingnya program KB atau keluarga berencana. Kemudian ada faktor yang menghambat. Ada program KB dilaksanakan, kemudian asumsi bahwa anak itu sebagai beban keluarga, kemudian pembatasan tunjangan anak pada tempat kerja orang tua. Yang berikut penundaan usia pernikahan. Ketika KB dilancarkan dan dilaksanakan, yang mana ya, pelaksanaan KB itu anak cukup berapa? Cukup 2, 3. Itu program KB yang disarankan dari pemerintah. Ketika kita melaksanakan program tersebut, kita akan diberi apresiasi. Ketika kita tidak melaksanakan, kita akan dikenakan sanksi. Oke. Selanjutnya, ya, di sini saya ada gambar. Tolong kalian cermati dan perhatikan gambar berikut. Kira-kira yang terjadi dari gambar yang saya tampilkan itu ada permasalahan apa di sana? Sebagai bentuk ya, akibat dari dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Silakan dicermati gambarnya. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau bertanya, kira-kira atau mau berikan tanggapan terhadap gambar, silakan. Coba perhatikan gambarnya. Untuk ya, memecahkan masalah yang terjadi dari gambar yang ditampilkan, ya, silakan kalian duduk dalam kelompok yang sudah saya bagikan tadi. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing, ya, kenali kelompoknya. Nanti ya, setelah kalian berada dalam kelompok masing-masing, saya akan memberikan ya, membagikan kelompok kerja bersama atau LKPD ya, untuk ya, menyelesaikan ya, permasalahan yang diberikan melalui gambar. Sudah? Kalau sudah, saya akan bagikan LKPD-nya per kelompok. Nanti ya, sebelum kalian mengerjakan, kalian baca dulu ya, penggunaan LKPD-nya di bagian rekan kerjanya. Yang mana di sini ya, kalian akan menganalisis ya, permasalahan yang ada yang saya tampilkan di dalam. Kemudian setelah kalian melakukan analisis, ya, kalian akan mempresentasikan ya, hasil diskusi kelompok kalian. Waktu pengerjaannya saya beri 20 menit. Bisa ya? Oke. Harus bisa ya? Harus bisa. Yang tidak ada yang tidak bisa. Selagi kita berusaha pasti bisa.
Silakan baca dulu LKPD-nya, pahami suruhannya, pahami penggunaan LKPD-nya, baru untuk kalian kerjakan. Gunakan ya, buku paket itu sebagai sumber ya, informasi untuk memecahkan masalah. Waktu diskusinya sudah selesai. Diskusinya sudah selesai. Selanjutnya kalian akan ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di dalam kelompok, ya. Berdiri dalam kelompok atau maju ke depan kelas, terserah. Di dalam
siap? Siap, Pak. Siap? Siap, Pak. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Baik, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 3. Yang pertama, kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi penduduk. Ada pendukung dan penghambat dalam faktor-faktor mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, faktor yang mendukung natalitas atau kelahiran. 1. Pernikahan pada usia muda. 2. Tingkat kesehatan. Yang ketiga, asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Yang keempat, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. Yang kelima, keinginan memperoleh anak laki-laki sebagai penentu status dan penerus nama keluarga. Kemudian faktor penghambat natalitas. 1. Pelaksanaan program keluarga berencana. 2. Asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. 3. Pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Yang keempat, penundaan usia pernikahan. Kemudian faktor penghambat dan pendorong kematian atau mortalitas. Faktor pendorong mortalitas. Yang pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, bencana alam. Dan yang kelima, peperangan. Faktor penghambat kematian. Yang pertama, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Dan yang keempat, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Kemudian faktor pendukung dan penghambat migrasi penduduk. Faktor pendorong migrasi. Yang pertama, lowongan pekerjaan lebih banyak di kota daripada di desa. Yang kedua, pendapatan di kota lebih tinggi daripada di desa. Faktor penghambat migrasi penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk. Yang kedua, sumber daya alam berkurang. Yang ketiga, fasilitas yang ada di desa berkurang berbanding yang ada di kota. Itu saja hasil pekerjaan kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah memaparkan, ya, menceritakan, ya, hasil diskusi kelompoknya, ya, kepada kita semua. Mungkin ya dari kelompok 2, 3, dan 4 punya pendapat atau jawaban lain, silakan ditanggapi. Bisa perwakilan kelompok, ya,
yang mau menanggapi, mengangkat tangan, ya, atau ingin menambahkan, silakan. Ada? Itu sudah? Baik. Baik, di situ ada beberapa soal pilihan ganda, ya, soal evaluasi berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini untuk menguji, ya, kemampuan pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari tadi, yang kita bahas. Silakan diberikan jawab. Itu ada beberapa nomor pilihan gandanya. Silakan diisi. Waktunya saya kasih 15 menit. Mulai dari sekarang. Baik, untuk selanjutnya, saya akan mengambil kesimpulan, ya, dari kegiatan pembelajaran kita siang hari ini, bahwa dinamika penduduk, ya, itu sebuah fenomena demografi, fenomena kependudukan, di mana terjadi pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk di sebuah wilayah. Pertambahan dan pengurangan itu terjadi, ada, ya, faktor penyebabnya seperti, ya, kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan di Indonesia, ada faktor alami, ada faktor non alami. Yang mana di dalam faktor alami ada kelahiran atau natalitas, ada faktor kematian atau mortalitas. Tidak ada yang hidup dibuat-buat, hidup memang, ya, karena dia hidup, jiwa raga fisiknya hidup. Begitu pula atau sebaliknya dengan kematian, tidak ada yang dibuat-buat kecuali mati suri, sudah mati hidup lagi. Itu kan keajaiban, ya.
Tetapi dalam konteks ilmu pendidikan geografi tentang dinamika kedudukan, hidup ya hidup, mati ya mati, hidup dan meninggal. Dan itu menjadi faktor yang menyebabkan jumlah penduduk di suatu wilayah di Indonesia ini, entah itu wilayah tingkat terbawah sampai tingkat teratas, yang menyebabkan dinamika penduduk. Dan satu lagi tadi ada yang namanya migrasi atau perpindahan. Perpindahan ini terjadi secara sadar, bukan secara tidak sadar. Sadar karena apa? Mungkin faktor pekerjaan, faktor jodoh, Ada yang kawin ikut suami, ada yang kawin ikut istri, kawin masuk, kawin keluar. Ada begitu ya, sesuai aliran yang dianut oleh budaya, entah itu dari pria atau wanita. Jadi itu sedikit kesimpulan dari saya untuk kegiatan belajar kita hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti, bisa memahami materi tentang penduduk. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca materinya, masih tentang kependudukan. Oke, untuk hari ini saya akhiri tentu dengan doa penutup. Siapa yang mau angkat doa? Oke, silakan. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Bapa yang ada di surga,